Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberikan sukacita, memberikan kesehatan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita akan memulai hari ini dengan kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mau bersyukur kalau Engkau menjagai kami sepanjang malam ini. Dan saat ini kami ingin memulai hari dengan belajar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu memberikan pengertian dan hikmat kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Sebagian besar dalam kehidupan kita atau sebagian besar kita itu mempunyai HP. Nah, di dalam HP ini banyak hal yang kita bisa lihat. Di dalam HP ini banyak hal yang kita bisa simpan. Dan di dalam HP ini juga banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Namun demikian HP ini tetap ada batasnya. Apa batasnya? Batasnya adalah memori. Gak mungkin semua hal yang kita suka, yang kita inginkan, yang kita mau bisa kita simpan di HP ini. Karena pasti memorinya akan penuh dan tidak bisa ditambahi oleh konten-konten atau foto-foto atau video-video yang lain. Makanya ketika kita melihat ada hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang mungkin kita anggap sampah dalam HP kita, kita perlu menghapus. Kita perlu membersihkan. Kita perlu membuat memori kita itu nggak full, nggak penuh ya. Jadi kita bisa memasukkan foto atau video atau konten yang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang dilakukan Allah ketika kita datang padanya mengaku dosa kita. Dia menghapus dosa kita, Dia membersihkan dosa kita, Dia membuat kita yang seharusnya dihukum itu dibersihkan. Firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi, jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengampunan dosa hanya dapat terjadi ketika kita melakukan sebuah pengakuan, gak ada yang lain. Makanya perlunya kita mengaku dosa kita. Dan ketika kita mengaku dosa kita, ada dua hal yang dihasilkan olehnya. Yang pertama, ketika kita mengaku dosa kita, pengampunan dosa dan pendamaian dengan Allah itu terjadi. Hubungan kita dengan Allah itu dipulihkan kembali. Hubungan dengan Allah ketika kita mungkin dipenuhi oleh hal-hal yang tidak sesuai, hal-hal yang sampah, Tuhan membersihkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, dosa itu adalah meleset dari sasaran. Tentunya di dalam kehidupan kita yang berdosa, karena firman Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada yang meleset dalam kehidupan kita. Mungkin cara berpikir kita, kata-kata kita, hati kita, atau perilaku kita yang meleset dari hal yang Tuhan atau Allah inginkan dalam kehidupan kita, dan itu membuat kita berdosa. Sekali lagi saya katakan, pengampunan dosa hanya dapat terjadi melalui sebuah pengakuan. Dan pengakuan dosa yang kita lakukan itu membuat pengampunan dosa dan pendamaian Allah terjadi. Ketika kita mengaku dosa kita, pengampunan dosa, dan kita itu ada damai sejahtera dengan Allah terjadi. Yang kedua, kita disucikan atau dosa kita dihapuskan, kesalahan kita dihapuskan, sehingga kita bisa hidup kudus di hadapan Allah. Luar biasa sekali. Begitu Allah mengasihi kita, sehingga ketika Dia mati di kayu salib, Dia mengatakan sudah selesai. Yang artinya dosa kita dulu, sekarang, dan yang akan datang, Tuhan Yesus hapuskan. Yang perlu kita lakukan adalah kita datang menghadap Dia dan mengaku dosa-dosa kita. Sehingga kita disucikan,
kita dikuduskan, kita didamaikan dengan Allah. Ada hal-hal yang baru yang bisa masuk dalam hati kita, ada hal-hal yang baru yang masuk dalam pikiran kita, dan ada hal-hal yang baru bisa masuk di dalam kehidupan kerohanian kita. Puji nama Tuhan, kita punya Allah yang begitu mengasihi kita, sehingga berat apapun dosa kita, sejelek apapun kita, ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita mengaku ada pengampunan. Saya nggak tahu apa yang jadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita berdosa di hadapannya. Tetapi percayalah, ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan bersama Tuhan Yesus, untuk berjalan bersama Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh berpaut kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.